لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita, iman wal Islam, alhamdulillah, semoga masih tetap tertanam dalam hati dan jiwa kita. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa terus merahmati kita dengan hidayah inayahnya, istiqamah, menjadikan kita terus taat ibadah kepadanya sampai ajal menjemput kita insyaallah. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang diminta adalah bagaimana mengenal hati dengan segala macam penyakitnya dan juga bagaimana mengobatinya. Tentu ini tema yang seperti ringan, sebenarnya ini tema yang begitu membutuhkan pembahasan yang mendalam. Kenapa? Karena ini pembahasan yang tidak nampak. Pembahasan yang abstrak. Pembahasan yang ada di dalam hati kita, yang cenderung kita mudah untuk melalaikannya, mudah untuk melupakannya. Jangankan perkara yang abstrak, perkara yang nampak saja kita sering lupa, sering abai. Suruh pakai masker aja nggak pakai. Lupa. Naruh handphone aja, naruh kunci saja, banyak lupa. Sampai terjadi pertengkaran hanya gara-gara hal kecil yang masih nampak. Sering kita lupa, sering kita abai. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak nampak, yang ada di dalam hati kita, maka kita cenderung lebih mudah untuk lupa, mudah untuk abai, rentan dengan khilaf, dengan alfa. Maka pembahasan hati adalah pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Seperti ada kitab khusus, misal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di dalamnya membahas tentang penyakit hati dan obatnya, yang kitabnya diberi nama Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Di dalamnya juga dimuat berbagai macam penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Ada ujub di dalamnya, ada sum'ah, ada takabur, ada riya, ada hubud dunya, dan yang lainnya. Namun kita sebelum kepada pembahasan berbagai macam penyakit-penyakit hati, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau sebagiannya menyebutkan bahwa penyakit hati, ini bisa disebut juga penyakit rohani, berbeda dengan penyakit jasmani. Bedanya apa? Penyakit rohani ini akan berdampak bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa berdampak untuk orang lain, bahkan lingkungan sekitarnya. Penyakit jasmani hanya akan mengenai dirinya saja, dirasakan oleh yang terkena saja. Batuk, pilek, dia yang merasakan. Seorang terkena sakit perut, dia saja yang merasakan. Itu penyakit jasmani. Tapi ketika seseorang terkena penyakit rohani, bukan hanya saja dirinya yang merasakan, tapi bisa berdampak kepada lingkungan sekitar, bahkan masyarakat luas, bangsa, bahkan mungkin juga negara. Mana buktinya?
Hubud dunia. Cinta kepada dunia. Ini bukan hanya saja dia yang merasakan, yang tidak pernah merasa kurang dengan apa yang didapatkan. Tapi dengan perasaan kurangnya itu, akhirnya apa? Dia menghalalkan berbagai macam cara. Dia mengambil hak-hak orang lain. Dia tersiksa dengan apa yang sudah dia dapatkan. Tidak merasa cukup dengan apa yang dia terima. Dengan perasaan itu kemudian akhirnya, apalagi nih yang mesti saya ambil nih? Dengan cara apa lagi nih yang bisa saya dapatkan nih? Perkara halal haram, tidak dia pedulikan. Hak orang lain, dia ambil. Akhirnya apa? Banyak merugikan orang lain. Bahkan masyarakat luas. Bahkan bangsa dan negara bisa kena imbasnya. Penyakit apa? Rohani. Ini sekaligus menunjukkan penyakit rohani itu berdampak bukan hanya saja untuk dirinya, tapi juga bisa berdampak untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penyakit jasmani itu akan dirasakan dia hanya sebatas di dunia. Nggak ada orang yang terkena penyakit jasmani, kena batuk, pilek, tiba-tiba dimasukkan ke dalam neraka, dan penduduk neraka ditanya, kenapa Anda masuk ke dalam neraka? Iya nih sering batuk-batuk, pilek-pilek, atau terkena penyakit tumor. Nggak ada. Ini menunjukkan apa? Penyakit jasmani hanya berdampak di dunia, tidak sampai mencelakakan seseorang di akhirat. Tapi lihat, ketika seseorang terkena penyakit rohani, bukan hanya berdampak di dunia, bukan hanya saja merugikan dia di dunia, tapi bisa mencelakakan dia kelak di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Mana buktinya? Sombong. Bukan hanya saja berdampak untuk dirinya, orang lain tidak suka kepadanya. Gak mau saya bergaul sama dia. Angkuh, sombong. Bingung menghadapi orang yang sombong. Disampaikan kebenaran, ditolaknya. Disampaikan nasihat, diinyahkannya. Berdampak untuk orang lain ketika di dunia, pun bisa berdampak kelak nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Mana buktinya? Hadis kursi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, Al-kibriya'u ridai wal-izzu izari faman naza'ani wahidun minhuma alqaituhu finnar. Sungguhnya sombong adalah pakaianku, kemuliaan adalah selendangku. Siapa saja yang memiliki satu di antara keduanya, maka akan aku masukkan ia ke dalam neraka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sombong ini bagian daripada penyakit rohani. Bukan hanya saja berdampak ketika di dunia, tetapi bisa mencelakakan kehidupan seseorang di akhirat. Menariknya, ayyuhal ikhwah, kita lebih concern, lebih fokus pada penyakit rohani ketimbang penyakit jasmani. Lihat, baru batuk, pilek, pusing dikit, langsung pergi ke dokter, minimal cari obat warung. Tapi lihat, ketika kita terkena penyakit rohani, bukan hanya dia lupa, bahkan abai, bahkan dia juga santai-santai. Padahal kita tahu penyakit rohani itu lebih bahaya ketimbang penyakit jasmani. Tapi kita lebih panik, lebih begitu perhatian kepada urusan yang sifatnya jasmani ketimbang kepada urusan penyakit yang sifatnya rohani. Ini cepet-cepet kita cari obat nih. Baru batuk pilek sakit perut langsung nih. Bahkan punya dokter khusus. Ke apotik beri obat. Bagaimana diredakan terlebih dahulu minimal. Cari obat warung. Urusan jasmani. Bagaimana dengan urusan rohani? Santai saja dia. Ketika ada syirik di dalam hatinya. Ketika ada ujub di dalam jiwanya. Ketika ada takabur, riya, sum'ah di dalam hatinya. Santai-santai saja. Ketika ada malas, enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia berleha-leha saja, santai-santai saja. Padahal mestinya ketika kok sulit melakukan taat. Kok kenapa kita malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal? Kok bahkan malah mudah untuk melakukan dosa dan maksiat? Harusnya kita bertanya-tanya. Apa gerangan yang menimpa diri saya ini? Kok bisa-bisanya saya tidak ada muru'ah? Bahkan mungkin saat waktunya sholat malah bersantai, bahkan nongkrong, dia merasa tidak bersalah. Ketika dia melakukan maksiat, bahkan tidak ada sesal di dalam hatinya. Dia biasa-biasa saja. Mestinya
Nih, ketika kita mendapati diri kita seperti itu, ada apa nih gerangan? Ini sudah terkena penyakit ini. Kok nuntut ilmu malas? Ini malas bagian daripada penyakit hati nih. Coba cari obat di apotek, nggak ada. Yang ada penyakit mules. Malas, penyakit rohani. Mules, penyakit jasmani. Tapi kita ketika kena penyakit mules, cepet cari obat. Pas malas, ya namanya juga malas. Ya santai aja, malas. Malas apa? Malas cari obat, malas cari tahu, malas menuntut ilmu, malas bagaimana merubah dirinya, memperbaiki hidupnya. Tidak, malas. Dan ini penyakit yang paling bahaya. Ini bagian daripada penyakit rohani. Bagian daripada penyakit rohani. Nah, maka dengannya, ayyuhal ikhwah, para ulama memberikan perhatian secara khusus. Banyak kitab yang menjelaskan tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana mentazkiyah hati kita. Mentazkiyah kondisi keadaan jiwa kita. Karena apa? Nanti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membagi penyakit rohani ini menjadi dua. Pertama, ada penyakit rohani yang sifatnya syahwat. Ada penyakit rohani yang sifatnya syubhat. Jadi, ada syahwat, ada syubhat. Apa penyakit rohani yang sifatnya syahwat? Ini penyakit yang menjadikan seseorang kemudian jatuh di dalam hal yang sia-sia. Ini syahwat. Sia-sia dia, enggan melakukan taat. Dia tak peduli dengan kebaikan. Bahkan dia malah peduli dengan kemaksiatan, keburukan. Wal'iyadzubillah. Ini syahwat. Enggan melakukan salat. Dia berjudi, berzina. Asyik dengan kemaksiatan. Ini syahwat. Syahwat. Ada penyakit yang sifatnya syubhat. Apa? Ketika disampaikan kepadanya kebenaran, ditolaknya. Ketika disampaikan kepadanya Al-Quran dan Sunnah juga tuntunan, ditinggalkannya. Ada kekacauan dalam cara berfikirnya. Ketika ayat jelas sampai kepada dia, terang benderang, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, nampaknya sebentar. Ini kayaknya tidak sesuai dengan kebiasaan saya nih. Kayaknya nggak pas dengan adat istiadat saya. Kayaknya udah nggak relevan nih dengan keadaan zaman kita sekarang ini nih. Nah ini syubhat ini nih. Syubhat ini. Nanya dulu, bertanya dulu ketika ayat disampaikan sudah jelas, sudah nyata, sudah terang, hadis sahih. Tapi kemudian dia apa? Sebentar. Kayaknya nggak relevan. Kayaknya nggak pas. Ini syubhat ini. Syubhat. Nah, maka apapun penyakitnya, baik syahwat maupun syubhat, termasuk misalnya yang syahwat tadi malas, termasuk syahwat di dalamnya hubud dunia, atau kecenderungan selalu ingin dipuji, itu syahwat tuh. Kenapa? Seorang pengennya dipuji aja. Pas dicaci, dia malah malas. Pas dipuji, baru rajin, baru dermawan. Ini syahwat ini. Dan kecenderungan seseorang memiliki syahwat seperti itu. Ada lagi penyakit ingin dipuji karena lantas kemudian ingin dilihat oleh orang lain. Yang ini juga ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Allah Azza wa Jalla lewat lisannya Rasulullah SAW, yaitu penyakit riya. Yang hadisnya masyhur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW sebutkan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan bagi kalian adalah kalian terkena penyakit riya. Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa syirik kecil itu wahai Rasul? Riya. Nah, riya ini bagian daripada penyakit hati nih. Pengennya dipuji, ro'a ya ra' riyaan. Pengen dilihat. Yang menarik,
Syekh Fudail bin Iyad, beliau sebutkan bahwa ketika seseorang terkena penyakit ria, dan ini bagian daripada penyakit hati, ini bukan hanya saja menampakkan amalan di depan orang, lantas kemudian ingin mendapatkan pujian. Tidak. Tapi di dalamnya adalah tarkul amal li ajlin nas. Meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia. Contoh, di masjid kita sholat berjamaah. Tapi kemudian sholat ba'diyah kita laksanakan di rumah. Ketika dia pulang ke rumah dan ditanya oleh temannya, kenapa Anda kok tidak sholat ba'diyah? Saya mau sholat sunnah di rumah saja. Kenapa? Ya saya takut dibilang ria. Maksudnya? Ya saya takut dibilang ria. Jadi ya saya sholat sunnahnya di rumah saja. Lihat ayyuhal ikhwah. Orang ini awalnya mau mengikuti sunnah. Karena sebaik-baik sholat sunnah adalah di dalam rumah. Tapi ketika dia tinggalkan amalan sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah ba'diyahnya tadi, tidak dilaksanakan di dalam masjidnya, kemudian dia hendak dilaksanakan di dalam rumahnya, karena takut dibilang ria, maka yuhal ikhwah, hakikatnya orang ini jatuh ke dalam ria itu sendiri. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan sholat sunnah di masjid itu, meninggalkan ba'diyah yang hendak dilaksanakan di rumahnya itu, bukan lagi karena Allah, karena ingin mengikuti sunnah, tapi karena manusia, karena takut dibilang ria. Dan tahukah kita ayuhal ikhwah, ketika seseorang meninggalkan amalan karena takut dibilang ria, berarti karena manusia, hakikatnya justru dia jatuh ke dalam ria itu sendiri. Waliyadzubillah, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Tipis bedanya. Tipis. Harusnya ketika seseorang meninggalkan amalan sunnah di masjid dan dia hendak laksanakan di rumahnya, harusnya karena ingin mengikuti tuntunan sunnah, bukan karena takut dibilang ria. Kalau takut dibilang ria, berarti kan hakikatnya dia pengen dibilang ikhlas. Kalau pengen dibilang ikhlas, berarti kan ada amalan yang di dalamnya ingin ada pujian dari manusia. Kalau dia beramal itu ikhlas. Dan hakikatnya ketika seseorang ingin disebut ikhlas di hadapan manusia, hakikatnya justru dia beribadah karena manusia. Dan justru ketika itu dia jatuh ke dalam ria. Waliyadzubillah. Beda tipis nih. Urusan hati itu bisa begitu. Urusan hati itu seperti nampaknya baik, tapi ternyata malah jatuh ke dalam keburukan, dalam dosa dan kemaksiatan. Yaitu tadi Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia, ria di dalamnya. Ini kalau kita meninggalkan sesuatu ya jangan karena manusia, harus karena Allah. Meninggalkan dosa dan kemaksiatan juga harus karena Allah. Meninggalkan amal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, di dalamnya kemaksiatan, kesyirikan, harus karena Allah. Ketika karena manusia, berarti ria. Tuh, penyakit hati. Penyakit hati itu. Tarkul amal li ajlin nas. Makanya ketika kita berbicara tentang hati ini, berbicara tentang sesuatu yang diperjuangkan setiap hari. Bahkan menghadirkan kondisi hati murni agar tetap hanya Allah yang kita tuju. Agar Allah yang jadi tujuan dalam setiap ibadah kita. Itu jihad setiap harinya, bahkan setiap keadaannya. Bahkan ketika di dalam masjid, bahkan di luar masjidnya. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita dalam masjid, bukan lagi lillah. Ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan lagi karena Allah. Tapi karena apa? Karena manusia. Setiap hari. Misalnya, kita sholat. Fardu pada rakaat pertama mungkin ikhlas.
mungkin nggak sih pada rakaat kedua menjadi tidak ikhlas? Mungkin. Misal, satu waktu seseorang dia melaksanakan salat, jadi imam. Pertama dia ikhlas karena Allah. Allahu Akbar, baca bismillah, alhamdulillah, biasa. Rakaat pertama dengan membaca surat biasa. Rakaat kedua, tiba-tiba dia dengar batuk calon mertuanya misalnya. Nah ini beda nih batuknya. Atau dehemnya nih saya kena nih, kayaknya calon mertua saya. Wah, ada calon mertua. Mesti dibedain nih suratnya nih. Supaya apa? Mendapat simpati nih. Mendapat pujian. Rakaat pertama lillah. Rakaat kedua ada kepentingan manusia. Yang tadinya dia mau baca surah. Misalnya Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati. Ingat nih, mesti harusnya surah Atin ini. Langsung falahum ajrun ghairu mamnun. Langsung padahal surah Asr langsung ke Atin. Harusnya kan Asr ya Asr aja. Lanjutin wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Lihat, rakaat yang kedua dia bisa berubah niatnya. Sehingga bahkan merubah kondisi bacaannya. Karena sebab apa? Karena sebab manusia. Di awal rakaat pertama dia lillah karena Allah. Rakaat yang kedua bisa berubah karena dia mendengar, karena ingin ada sanjungan, atau karena ingin ada kepentingan duniawinya. Seterusnya. Tuh. Tiap hari itu Pak. Sholat kita tuh berjuang bagaimana takhlisun niyah. Bahkan sebagian para ulama sebutkan takhlisun niyah asyaddu. Mengikhlaskan niat di dalam setiap amal itu lebih dahsyat daripada amalnya itu sendiri. Artinya apa? Menghadirkan keikhlasan di dalam setiap amal ibadah itu justru lebih sulit ketimbang melakukan amalannya itu sendiri. Salatnya mudah dia kerjakan. Qobliyah ba'diyahnya dia gampang dia tunaikan. Sodakohnya mengeluarkan uang dia mudah untuk berikan. Tapi ketika dia menghadirkan niatnya, nah ini sulit. Sulit. Nah maka sebagian para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan ini menjadi rekomendasi untuk supaya mengenal bagaimana kondisi hati kita. Beliau menulis satu kitab namanya Ad-Da'u wa Dawa. Ad-Da' itu adalah penyakit, wa Dawa' itu adalah obatnya. Dan sudah banyak terjemahannya. Silakan dicari kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, karena ini adalah perkara yang sifatnya rohani, yang sulit untuk diterka. Jangan-jangan selama ini kita sudah ikhlas, tapi ternyata tidak ikhlas. Jangan-jangan selama ini kita sudah bertauhid kepada Allah, tapi ternyata di dalamnya masih ada unsur kesyirikan. Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan juga bagaimana seseorang itu masuk ke dalam penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla secara i'tiqadi, secara hati, secara i'tikad. Karena apa? Karena lihat berbagai macam kesyirikan dan kekufuran di tengah-tengah masyarakat. Dia mesti selalu berbicara tentang hati. Lihat, kalau saya sih menggunakan jimat ini ya tetap kepada Allah, tapi ya kita kan ngalap kebaikan lewat sini. Dan menariknya kadang tidak disadari ketika datang ke kuburan, dia meminta kebaikan dan keberkahan juga dari sisi hati yang tidak disadari. Lisan berkata minta kepada Allah, tetapi
tersembunyi di dalam hatinya bahwa dia minta ke kuburannya, ngalap berkah dan minta hajat kepada apa yang ada di dalam kuburannya. Kepada ahli kubur yang dikeramatkan. Tersembunyi. Kenapa? Enggak, saya minta sama Allah. Buktinya ini saya minta sama Allah nih, ya Allah, Allahumma. Bahkan doa-doanya juga langsung, bahkan menengadahkan tangannya juga ke atas, bukan ke kuburan, langsung minta kepada Allah. Tapi lihat hatinya dia tersandung. Hatinya dia tersembunyi kepada apa? Kepada selain Allah. Syirik. Ada lagi penyakit hati selain tadi riya yang disampaikan, ada lagi penyakit ujub. Ujub. Ujub itu merasa takjub terhadap diri sendiri. Merasa heran dengan apa yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Dan ini juga lagi-lagi paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam silsilah al-hadis as-sahihah, Nabi SAW sebutkan, "Laulam takunu tuznibuna lakhiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu." Kalau kalian tidak pernah melakukan dosa, kalian tidak jatuh dalam kemaksiatan, maka justru aku khawatir, aku takut kalian terkena sesuatu yang lebih bahaya, lebih dahsyat daripada dosa dan kemaksiatan itu sendiri. Apa? Ujub. Kenapa? Nih ujub ini bisa terkena bukan hanya orang jahilnya, orang awamnya, bahkan justru yang rentan bagi mereka orang-orang alimnya. Orang alimnya nih rentan ini, terkena penyakit ujub ini. Kenapa? Merasa paling. Nampaknya nih saya beda nih dari yang lainnya. Kalau ada kajian, wah semangat saya. Bener nih kayaknya saya nih, wah ahli surga kayaknya ini. Kayaknya kalau ini nampaknya gimana gitu ya. Kalau maksiat, kalau taat, insya Allah, wah benar-benar saya ini kayaknya nih begini. Takjub kepada dirinya sendiri, kemudian akhirnya dia memuji dirinya sendiri, yang kemudian akhirnya apa? Merusak dirinya sendiri, yang padahal ini kemudian memunculkan penyakit berikutnya, yaitu sombong. Ketika dia takjub kepada dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, merasa heran dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya sendiri, akhirnya kemudian meremehkan orang lain, kemudian menyepelekan orang selainnya. Ujub nih. Merasa paling dari yang lain. Saya tuh gatel kalau ngeliat kotak amal, bawaannya pengen ngisi aja gitu ya. Gimana gitu ya. Aduh saya. Nah ini. Takjub. Wah bener, kayaknya saya termasuk orang yang dermawan. Kayaknya bisa kayak Abu Bakar nih kedermawan. Nah ini. Bahaya nih begini nih. Bahkan apa? Dia merasa paling dari yang lain. Merasa paling dari yang lain. Ini awalnya dari ujub. Merasa paling dari yang lain. Orang lain mah nggak ada apa-apanya. Dan ini penyakit yang bahaya. Karena apa? Ketika merasa paling dari yang lain, ini yang bahaya. Merasa paling benar. Tidak bisa. Yang memunculkan kesombongan, orang lain udah pasti salah. Dia yang pasti sudah benar. Ingat, kalau berusaha untuk menjadi benar, harus, wajib. Tetapi ketika merasa menjadi orang yang paling benar, ini yang bahaya. Berusaha untuk rajin, harus. Tapi ketika merasa menjadi orang yang paling rajin, ini yang jadi masalah. Berusaha untuk dermawan, harus. Tetapi ketika merasa menjadi orang yang paling dermawan, ini yang bahaya. Akhirnya apa? Memuji dirinya sendiri, takjub kepada dirinya sendiri, merasa diri paling dari yang lain, akhirnya meremehkan orang lain. Wal'iyadzubillah. Ini yang disebut dengan ujub. Dan ini bagian daripada hal yang bisa mencelakakan seseorang. Ujub ini. Ini mohon maaf, ini bisa terkena bagi mereka yang alimnya ini. Kenapa? Tadi Nabi SAW, kalau engkau tidak berdosa, kalau engkau tidak lagi melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa dan keburukan, tapi aku khawatir kalian justru terjatuh yang lebih dahsyat, lebih bahaya daripada dosa dan kemaksiatan itu sendiri. Apa? Ujub. Ujub nih, merasa paling ini. Kalau dia hadir di tempat perkumpulan itu, seakan dia merasa paling dari yang lain. Merasa
Saya yang paling istimewa dari yang lain. Bahaya ini. Merasa beda dari yang lain, merasa istimewa dari yang lain. Karena saya, ya gimana gitu, secara saya kan sudah kenal agama lebih dulu, atau bahkan mungkin saya lebih tahu sunnah dari dulu. Senioritas. Ini mah orang-orang baru nih, orang-orang yang begini. Merasa paling. Kemudian apa? Tadi, takjub. Kalau saya kemana-mana ini mesti tampil beda dari yang lain, spesial, eksklusif. Ini bagian daripada penyakit hati. Lagi-lagi ini bagian daripada penyakit yang hati yang kita juga mudah abai dengannya. Rentan dengan lupa dan bahkan mungkin kita bisa jatuh ke dalamnya. Bahkan ini penyakit pertama iblis yang dia membandingkan antara dirinya dengan manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan Allah ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia ketimbang dia. Membuat kias dirinya dengan Adam. Memunculkan apa? Kesombongan. Merasa paling dari yang lain. Penyakit hati. Jadi penyakit hati ini beda-beda nih. Ya, ada banyak macamnya. Dan ini bagian daripada penyakit syahwat. Termasuk di dalamnya juga ada penyakit syubhat. Yang syubhat disampaikan kepadanya kebenaran. Tuntunan. Enggan dia untuk menerimanya. Malah cenderung untuk menolaknya. Namun dengannya, karena waktu yang terbatas, saya persingkat. Ketika kita akan rincikan penyakit hati itu begitu banyak, dan ini membutuhkan pembahasan yang mendalam secara rinci satu persatu, berbagai macam penyakit hati yang menjangkit manusia. Di dalamnya hubud dunia, di dalamnya sum'ah, di dalamnya ujub, di dalamnya takabur. Ini banyak. Tetapi apapun penyakit hati yang menimpa kita nih, apa yang mesti dikerjakan? Mesti apa yang dilakukan? Dan obat apa yang paling mujarab? Untuk supaya hati ini tidak terkena penyakit atau meminimalisir penyakit-penyakit yang ada. Kalau kita terkena penyakit jasmani, ya tentu ada pola yang salah. Mungkin pola makannya, mungkin pola istirahatnya. Terkena penyakit mah. Karena mungkin pola makan yang tidak teratur. Mungkin seseorang kena penyakit asam urat, mungkin jantung. Mungkin karena sebab ada asupan gizi yang tidak masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga menjadikan dia terkena penyakit tersebut. Maka demikian ketika seseorang terkena penyakit hati, berarti ada yang keliru dan ada yang salah, atau mungkin ada pola yang salah ketika dia mengatur, memanage hatinya. Atau mungkin ada asupan yang dibutuhkan oleh hati yang bergizi yang tidak masuk ke dalam hatinya. Apa obat yang paling jitu? Asupan yang paling bergizi yang dibutuhkan oleh hati. Yang pertama adalah al-ilmu. Surah Yunus ayat 57 Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang peringatan, tuntunan, nasihat, wejangan untuk kalian sebagai obat untuk apa yang ada di dalam dada kalian. Dada kalian, hati kalian ada penyakitnya. Di dalamnya ada ujubnya, ada sum'ah, ada takabur, bahkan mungkin ada syiriknya, maka tidak ada obat yang paling mujarab kecuali Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian tuntunan, wejangan, peringatan, nasihat min rabbikum, dari Rabb kalian, sebagai obat untuk apa yang ada di dalam dada kalian. Berarti yang paling dibutuhkan oleh kita adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Datangnya dari Al-Quran, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Allah yang tahu tentang kita. Bahkan juga tahu bagaimana kita harus berbuat.
Kemana kita harus melangkah? Kalau ada masalah di jalan, maka begini cara memperbaikinya. Maka kau harus begini cara mengerjakannya. Yang tahu betul bagaimana kita harus merehab hati kita. Bagaimana harus menyehatkan kondisi tubuh kita, hati kita, Allah Azza wa Jal. Karena yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jal. Maka yang tahu tentang kekurangan dan kelebihan kita adalah Allah Azza wa Jal. Ketika kita jatuh ke dalam kenistaan, ke dalam dosa dan kemaksiatan, termasuk penyakit yang ada di dalam hati dan jiwa kita, maka harusnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Apa? Al-Quran. Al-Quran. Mesti dulu kembali kepada Al-Quran. Kembali dulu kepada sunnah. Apalagi ketika seseorang terkena penyakit syubhat. Penyakit bingung, was-was. Mana yang benar, mana yang salah. Kemudian akhirnya dia bingung, bimbang. Saya bingung, daripada bingung, ya sudah saya, udah yang ada aja. Yang sudah lama saja. Ya, yang sudah saya kerjakan saja. Perkara benar atau salah, udahlah, daripada saya bingung. Nah ini syubhat nih. Bingung saya kalau tambah ngaji, tambah bingung, tambah pusing. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Udahlah, yang ada-ada aja. Udah yang dari dulu, dari orang tua kita sajalah. Syubhat. Mestinya ketika dia ada penyakit dalam hatinya, semisal syubhat tadi. Mana ya? Seperti apa ya? Kok bisa begini? Kembali kepada apa? Al-ilmu. Makanya, al-ilmu itu diberikan definisi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau sebutkan idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu mengetahui sesuatu dengan pasti, mantap, bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Maka ketika seseorang terkena penyakit hati yang sifatnya syubhat, bingung mana membedakan halal haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Mana iman, mana kufur. Bahkan juga sulit membedakan mana ustadz, mana motivator. Mana dukun, mana kiai. Sulit kan, dia bingung nih bagaimana. Mesti melihat dengan kacamata ilmu. Dan ilmu nantinya akan menimbangnya. Ini ustadz apa motivator? Ini dukun atau kiai? Orang alim berilmu nih. Karena dia masih punya murid banyak. Ngaji kitab. Tapi yang diajarkan wafak, rajah, jimat. Kamu harus amalin ini ya. Nanti sebagai murid baru kamu di sini jangan langsung yang tinggi-tinggi. Kamu nggak usah ngaji kitab dulu, nggak usah. Kamu minggir dulu di sini. Kamu amalin ini dulu ya. Amalin ini sebagai persyaratan pesantren ini. Amalin 4.444 kali. Bacanya malam-malam. Tambah puasa ya. Puasa terakhir pas maghrib jangan buka. Nanti bukanya pagi lagi, malam masih puasa. Pas matahari terbit baru buka. Pati geni. Itu di mana? Di pesantren. Terjadi di mana? Menariknya bagi mereka yang ingin menuntut ilmu, tapi yang disuguhkan seperti itu. Ini yang benar bagaimana? Saya mau pesantren kok suruh puasa dulu 7 hari, spesial lagi hari terakhir gak boleh buka saat maghribnya. Suruh malam dulu nginep puasanya, pagi baru buka. Tambah 4.444 kali. Kebawa tasbih harus pakai apa ini? Pakai alat ini, pakai alat itu, baru bisa sampai makom bertemu dengan gurunya. Bertemu dengan mursyidnya. Bertemu dengan pembimbingnya, guru besarnya. Karena ini menjadi password. Menjadi tolak ukur dia bisa sampai kepada makom itu atau tidak. Wal'iyadzubillah. Dengan mengatasnamakan agama. Syubhat ini. Syubhat. Dan kita lihat. Berbagai macam kesyirikan. Berbagai macam kekufuran. Menariknya dikemas dengan gaya-gaya islami. Dengan gaya-gaya religi. Lihat wafak dan rajah. Itu rata-rata pakai tulisan angkanya angka-angka Arab. Bahkan sebagiannya mengambil ayat-ayat dan huruf-huruf dari huruf hijaiyah diambilnya dari Al-Quran. Pernah lihat wafak? Rajah? Pakai garis. Ditulisnya pakai tinta merah. Huruf kaf, ha. Pakai sod. Dipanjangin ada gambar pedangnya. Terus kemudian ditulis pakai angka. Bukan angka 2
kayak biasa huruf Latin, pakai Arab. Bagi mereka yang belum tahu, wah ini nih, untuk menolak bala ini, bahkan khusus dimasukkan ke air, sampai airnya ini kemudian bercampur dan berubah menjadi merah, diminum. Wah ini baru nih, air bisa ngalap kebaikan dan keberkahan dan bisa menolak berbagai macam kemungkaran, termasuk menolak bala petaka. Waliyadzubillah. Lihat, syubhat ini. Syubhat ini. Karena apa? Orang tertipu dengan tulisan-tulisan Arab ini. Tapi nyatanya justru berbeda dengan kaidah-kaidah ajaran Islam, tuntunan yang sahihah. Bahkan berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun menggunakan ayat Al-Quran, sekalipun menggunakan kalimat-kalimat Arab, tulisan-tulisan Arab. Tapi kalau ternyata di dalamnya ada kesyirikan, tetap syirik. Berapa banyak, mohon maaf, yang dia menggunakan ayat Al-Quran, tetapi ketika diamalkan bukan mendatangkan kebaikan, malah justru mohon maaf yang datang jin. Yang datang malah jin. Amalin apa ini? Amalin idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadilah asihan Yusuf supaya dapetin pasangan yang diinginkannya, supaya banyak yang suka kepadanya. Amalinnya ayat Al-Quran. Tapi dibaca sekian ribu kali, dengan puasa sekian hari, dengan cara tertentu, dibaca dalam waktu tertentu, jumlah tertentu, sekalipun dari ayat Al-Quran, wal'iyadzubillah, ini bisa mendatangkan kekufuran. Bahkan kebaikan, bukan kebaikan yang dia dapatkan, bahkan malah justru kemudaratan, bahkan kemaksiatan, bahkan masuk ke dalam kesyirikan. Nih, syubhat ini penyakit hati, di dalamnya syubhat. Makanya tadi, cara membedakan antara halal haram, sunnah bid'ah, hak batil, ini harus pakai kacamata, bukan kacamata manusia. Kalau kacamata manusia, kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat. Kalau kriteria kebaikan atas dasar pandangan manusia, niscaya banyak perbedaan di mana-mana. Kalau banyak kepala di antara kita, berbagai macam suku dan bangsa, yang menjadikan kriteria kebaikan itu berbeda-beda. Harus dengan apa kemudian kita menimbang kebaikan itu? Tiada lain, tiada bukan, tentu harus dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Bukan dalam pandangan kacamata manusia. Bukan sesuai dengan adat istiadat semata. Tapi harus dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nih, syubhat ini. Ini bahkan mohon maaf yang tadi ini bahkan jadi tren. Ngamalin-ngamalin yang semisal itu, mohon maaf jadi ekstrakurikuler di pesantren sebagiannya. Ekstrakurikulernya malah justru kanuragan. Supaya nggak mempan dibacok. Supaya kuat, bahkan supaya dapat pesugihan, supaya laris dagangan, dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Lihat, pakainya pakai apa? Pakai ayat-ayat Quran. Pakai ayat Quran. Syubhat kan? Syubhat. Banyak orang tertipu, jelas. Makanya mohon maaf, bagi mereka yang hubud dunia, yang cinta kepada dunia, ketika disampaikan kepadanya kebenaran, mohon maaf, lah ini syiriknya dari mana? Ini kan jelas, lihat ayatnya yang saya baca. Saya ngamalin Al-Quran kok. Dibaca di wirid kok. Lihat tulisannya aja dari ayat-ayat Al-Quran kok. Tuh. Karena dia pengen dapat penglarisan, pengen dapat kekayaan. Berbagai macam cara. Akhirnya ketika ada yang menunjukkan dengan cara yang syirik sekalipun, dia lakukan. Tapi mereka yang berilmu, yang dia hatinya bersih dari berbagai macam syahwat dan syubhat, dia akan tetap timbang, bagaimana ini ilmu? Bagaimana ilmu memberikan tuntunan kepada saya? Bagaimana saya harus melangkah? Bagaimana saya harus berbuat? Adakah ada atau tidak tuntunannya? Karena apa? Karena yang bahaya dalam kehidupan kita selain daripada kesyirikan adalah bagaimana kita melakukan amalan pakai dikemas dengan ayat Al-Quran tapi disimpangkan jauh dari tuntunan. Wal'iyazubillah nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka dengannya
Ini penyakit hati yang hendaknya terus diperhatikan oleh kita. Dan mohon maaf, penyakit hati itu bukan untuk menunjuk orang lain, tetapi untuk menunjuk diri sendiri. Para ulama sebutkan, untuk urusan hati, hendaknya su'uzon kepada diri sendiri dan husnuzon kepada orang lain. Jangan-jangan saya orangnya yang ujub. Jangan-jangan saya yang riya. Jangan-jangan saya yang sum'ah, seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, waktu yang azan dulu, nanti dilanjutkan. Mulai lagi insyaallah ta'ala. Baik, demikian wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit saja sebelum kita ada beberapa waktu untuk berdiskusi, bahwa ketika berbicara tentang hati, maka hendaknya kita terus mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, bukan untuk menilai bagaimana hati orang lain, karena sulit kita untuk bisa mendalami hati orang lain. Mendalami hati diri kita sendiri aja sulit. Bagaimana kita akan bisa menilai orang lain tentang kondisi hati orang lain? Sedangkan menilai diri kita sendiri, kondisi hati kita saja begitu sulitnya. Masih banyak kerak-kerak dosa, bahkan berbagai macam noktah dan noda di dalam hati kita yang harus dibersihkan karena sebab dosa dan maksiat kita. Maka ketika ada penyakit yang sudah terdeteksi dalam diri kita, karena kita seringnya menuntut ilmu, karena seringnya kita hadir di majelis ilmu, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal abada idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul jentik hitam di dalam hatinya. Ada noktah di dalam hatinya. Ketika dia beristighfar, bertobat kepada Allah, maka noda hitam itu akan terkelupas menjadi lepas. Tetapi ketika dia tidak bertobat, tidak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka jentik hitam itu semakin hitam, semakin legam. Bahkan semakin berkerak, bahkan akan semakin keras untuk hati orang tersebut. Maka dengannya, cara untuk bisa memperbaiki hati kita, perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita telah beristighfar kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Akan memberikan kemudahan untuk membersihkan hati kita. Berapa banyak orang yang keras hatinya, sulit untuk disampaikan nasihat kepadanya, bisa jadi karena apa? Karena begitu banyak dosa yang sudah menyelimuti hatinya, sudah berkerak, menutupi nuraninya, sehingga ketika disampaikan kepadanya kebenaran, kok sulit untuk menerimanya. Bahkan dia mengacuhkannya, bahkan dia menolaknya, bahkan dia melemparkannya. Kenapa? Mungkin karena sebab dosa-dosa yang ada dalam hatinya. Maka awal pertama untuk bisa mentazkiyah hati kita, untuk bisa membersihkan berbagai macam penyakit-penyakit hati kita, perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lembutkan hati kita. Maka kerak-kerak dosa itu terkelupas, sehingga hati itu menjadi jernih, nuraninya itu kemudian sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan fitrahnya. Ketika sampai kepadanya kebenaran, ketika didatangkan kepadanya nasihat, ketika disampaikan kepadanya tuntunan, maka insya Allah tuntunan itu akan sampai ke dalam hatinya. Ketika disampaikan kepadanya ujub, maka jangan-jangan saya yang selama ini ujub. Ketika disampaikan pembahasan tentang riya, waduh jangan-jangan selama ini saya riya. Tapi ketika masih banyak kerak dosa, masih banyak noktah, masih banyak kerak-kerak hitam legam yang menyelimuti hati kita, ketika disampaikan tentang pembahasan riya, maaf itu bukan saya orangnya, kayaknya itu dia. Ketika disampaikan kepadanya tentang urusan malas, ketika disampaikan kepadanya tentang hubud dunia, tentang urusan syahwat dan subhat, maaf itu bukan saya, kayaknya itu dia. Menunjuk orang lain bukan untuk menunjuk dirinya sendiri. Ini tanda sudah keras hatinya. Kenapa? Nasihat datang, hidayah sampai, tapi balik lagi, mental. Sampai ada orang yang mengeluh, kok susah ya saya nyampai nasihat sama dia. Kok sulit ya saya memberitahukan kepada dia, memberikan masukan kepada dia, agar supaya lembut hatinya. Maka pertama kali adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
seterusnya. Allah yang membolak-balikan hati kita, maka memohon kepada Allah agar hati kita istiqomah dalam taat, istiqomah dalam agamanya Allah Azza wa Jalla. Itu saja dulu. Diberikan kelurusan hati untuk istiqomah dalam taat dulu, istiqomah dalam menuntut ilmu dulu. Agar semangat untuk hadir di majelis ilmu dulu. Maka karat-karat dosa tadi itu, maka setiap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu, maka kemudian akan bisa dikalahkan, akan bisa lepas, akan bisa enyah, jauh. Karena sebab apa? Nutrisi, gizi, vitamin yang masuk setiap hari. Setiap menuntut ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Dengan apa? Yang disampaikan di awal. Karena nutrisi dan gizi yang paling dibutuhkan oleh hati adalah al-ilmu. Bagaimana seorang bisa semangat untuk sholat 5 waktunya, berjamaahnya. Untuk tetap istiqomah dengan sholat sunnah rawatibnya. Untuk sholat witir sebelum tidur atau mungkin di tengah malamnya. Karena dia tahu tentang keutamaan-keutamaan itu. Bagaimana dia menjaga sholat duhanya, istiqomah. Dengan zikir pagi dan petangnya. Karena dia tahu ilmu tentang bagaimana keutamaan tentang zikir pagi dan petang. Keutamaan sholat sunnah duha. Dia tahu bagaimana menjaga sholatul wusta, sholat asar. Bagaimana dia tetap istiqomah dengan berbagai macam kebaikan-kebaikannya. Karena dia tahu. Lihat, orang yang tidak tahu, yang ada penyakit dalam hatinya, ketika disampaikan tentang keutamaan satu fadilah. Misalnya, fadilah tentang satu amalan yang akan menghapuskan dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Apa dia? Cuman itu, cuman ampunan. Abai dia. Lihat, penyakit itu. Ada masalah dengan hatinya. Padahal ketika seseorang tahu betul ketika ada keutamaan tentang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ada ampunan dosa dari kesalahan-kesalahannya yang lalu, maka dia semangat dibuatnya. Kenapa? Dia tahu betul hakikat dia rentan dengan salah dan dosa. Maka yang dibutuhkan bagi mereka si pendosa adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika ternyata ada banyak kebaikan yang terhalang bagi kita, oh, bisa jadi karena sebab dosa yang kita kerjakan. Innar rajula la yuhrimur rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang bisa saja terhalang rizkinya, terhalang kebaikan yang akan datang kepadanya karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dikerjakannya. Dia tahu itu, dia paham itu. Kok saya sulit untuk taat, mudah untuk maksiat. Kok sulit saya untuk mendapatkan kebaikan, kok malah justru keburukan yang saya dapatkan. Jangan-jangan dosa saya. Terus bagaimana? Harus saya istighfari. Kalau ternyata ada amalan yang fadilah adalah ampunan. Ini yang saya ingini. Ini yang saya butuhkan. Lihat. Ini baru urusan dunia semangatnya. Urusan ampunan. Ampunan. Nggak ngerti dia. Karena kita itu butuh ampunan. Fadilahnya apa? Fadilahnya begini. Engkau akan dimudahkan, dijamin rizkinya, dijauhkan dari kefakiran. Jauhkan ini. Baru dia semangat. Berapa ribu kali dia baca. Dengan persyaratan ini itu dia kerjakan. Tapi untuk urusan ketika ada ampunan, santai-santai. Lihat, salah satu ada penyakitnya. Kenapa? Dia tidak tahu hakikat kita itu butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka yang pertama untuk mengobati, supaya hati kita ini kembali menjadi bersih. Karena di awal, di masa lampau, dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk tahu bagaimana tobat, tata caranya tobat, dan menjaga keistiqomahan ketika kita sudah tobat, maka yang pertama adalah al-ilmu. Maka berarti yang diistiqomahkan dulu apanya? Menuntut ilmunya. Hadir di majelis ilmunya. Duduk dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmunya. Itu yang harus pertama kali diistiqomahkan, didahulukan terlebih dahulu. Ketika kita sudah menjaga lingkungan, ya, berarti komunitas bersama orang-orang yang baik, maka insyaallah ta'ala kita akan terjaga. Siapa yang bisa menjamin? Kalau insyaallah saya udah kuat. Saya mau ke sana, enggak ke bawah saya. Saya mau lihat tuh, saya gaul sama dia tuh para pemabok, sama penipu. Bagi mereka pemakan harta riba, enggak. Saya enggak bakalan jatuh. Dia jatuh, dia mohon maaf, dia bergaul dengan orang-orang itu. Bergaul dengan ahli maksiat itu. Tadinya dia enggak mau riba, enggak, bahkan jauh dari riba. Tapi komunitasnya riba, mohon maaf, yang sengaja ngejauhin aja minimal kena asapnya. Sengaja dia masuk. Sengaja dengan yang biasa menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, jatuh dia.
Nggak bisa sombong dan angkuh kita kemudian, tenang aja, saya udah kuat, tenang. Nggak, tenang aja, mantap saya. Sengaja dia ke tempat-tempat maksiat. Awalnya enggak, tapi seorang ingat, pekerjaan dan kejahatan itu bisa dikerjakan, bisa jadi bukan karena niat bagi pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Niatnya awal nggak ada, masuk dia. Tadi sih memang nggak niat, tapi kalau lihat gini kayaknya oke juga sih, lumayan juga. Terus, sekali ini deh, sedikit ini deh, tuh kan, jatuh juga. Maka untuk menjaga kondisi hati, tadi, komunitas, lingkungan, bahkan terutama khalil, dekat dengan siapa? Berteman kita, kawan kita, sahabat kita. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Perhatikan siapa yang menjadi temannya. Karena kita itu akan sangat terpengaruh dengan agama teman kita. Awas, jangan sibuk dengan mereka yang, saya mah mau ngaji sama ahli syubhat juga nggak apa-apa. Nggak, saya udah tahu kok. Lama-lama, belum berilmu, belum kuat, kebawa juga syubhatnya. Makanya yang syubhat-syubhat dijauhkan, dihindarkan. Sekarang yang sesuai dengan tuntunan. Supaya apa? Menjaga kondisi keadaan hati kita yang sifatnya syubhat tadi. Dan untuk yang sifatnya syahwat, tetap dijaga dengan menjaga lingkungan. Awas, mohon maaf, supaya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan ketakutan di dalam hati kita. Supaya tahu dan bagaimana kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, tahu dong bagaimana tentang kematian, tentang alam barzah, tentang dibangkitkan, bagaimana alam mahsyar. Kenapa orang kok abai dan leha, bahkan santai-santai saja dengan kehidupan, bahkan asyik dengan urusan dunianya? Bisa jadi dia tidak paham dengan hakikat kehidupannya. Dia santai saja, banyak ketawanya, ketimbang nangisnya. Bahkan Nabi SAW sebutkan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa, bahkan kalian akan banyak menangis. Berarti kuncinya apa? Ilmu. Kalau kalian tahu, maka minimal kita tahu apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang siapa kita, bagaimana kita, hakikat kita di dunia, terus peta kehidupan kita mau kemana, seperti apa, bagaimana endingnya. Itu yang kemudian kita pelajari, sehingga kita akan bisa menjaga kondisi hati kita yang selalu terus dipantau oleh syaitan supaya kita masuk ke dalam penyakit-penyakitnya. Lihat, Nabi SAW sebutkan, "Inna syaitana," sungguhnya syaitan, "yajri min bani Adam," dia berjalan di manusia itu, min majramid dam, dari darahnya. Dia mengalir dalam aliran darah manusia. Ini dalam aliran kita ini, jantung disebarkan ke seluruh anggota tubuh, bahkan ke otak kita. Kalau ada setan yang berjalan dalam darah kita, masuk ke otak kita, supaya bagaimana otak kita itu pesimis. Bagaimana kita berpikir negatif, suuzon, malas, berprasangka buruk, seterusnya. Tuh, terus dia. Makanya sampai bagaimana membersihkan sisi rohani kita itu dengan apa? Dengan terus memperbaiki keadaan hati kita yang akan menjadikan diri kita juga baik seluruhnya. Dan lihat, ketika setan itu sudah menjadikan penyakit darah-darah yang menjadi darah kotor itu, kemudian ditarik pula dari sisi jasmaninya. Dengan apa? Dibekam. Lihat, pengobatan rohani ada kaitannya juga nanti dengan pengobatan sisi jasmani. Kenapa? Bekas-bekas syaitan mengalir dalam darah kita ini, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan darah kotor, ditarik lewat cara hijamah atau disayat. Dan itu direkomendasikan oleh Nabi SAW, bahkan wasiatnya Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW diisrakan, dimi'rajkan. Muru ummatakum bil hijamah. Perintahkan umat kalian untuk berbekam. Wa khairu ma tadawaitum bi al hijamah. Karena sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah dengan berbekam. Nah, ini secara global ya kita sampaikan terlebih dahulu bagaimana mengatur hati kita ini ternyata perjuangannya besar. Dari segala sisi akan kita perdalam bagaimana kondisi hati kita ini agar senantiasa sehat. Ini mohon maaf bukan cuma berbicara orang awamnya, orang umumnya, orang alimnya juga bisa terkena. Karena setiap hari gitu.
Karena hati itu benteng ya. Minimal dia akan masuk lewat celah-celahnya, lewat matanya, lewat tangannya, lewat kakinya, lewat telinganya, dia masuk, ingin menguasai hati. Nah, bagaimana untuk menjaga kondisi hati kita ini? Nah, bagaimana menjaga pendengaran kita, mata kita, yang supaya hati kita tetap terjaga. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Semoga Allah membimbing menuntun kita dan menjadikan hati kita senantiasa terjaga. Sebelum ditutup, ada diskusi atau ada tambahan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ada? Silakan. Silakan, Pak. Ada. Bismillah. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Berarti kita cukupkan. Kita cukupkan dulu, Pak ya. Baik. Semoga Allah membimbing menuntun kita. Dan pembahasan tentang hati tentu insyaallah ta'ala harus tetap terus disampaikan. Karena apa? Karena ini terkait dengan sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak nampak. Hendaknya kita sekali lagi melihat, menuduh diri kita, bersuuzon untuk diri kita, dan berhusnuzon untuk orang lain. Berbicara riya, jangan-jangan saya. Berbicara ujub, mungkin saya. Berbicara angkuh dan sombong, wah itu mungkin juga saya. Sehingga terus hati kita agar tidak jatuh ke dalam berbagai macam penyakit-penyakit. Terkait dengan syubhat, wah jangan-jangan itu saya. Selama ini mengabaikan ayat-ayat Allah. Kita lebih mengedepankan akal dan pikiran kita. Dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.